Sebagian petani cabai ingin menghemat waktu, tenaga dan modal dalam budidaya tanamnya. Apabila sebelumnya, juragan telah menanam cabai di lahan juragan, dan ingin menanamnya kembali, tanpa melakukan perombakan, atau pengolahan lahan. Atau dengan kata lain, tanam cabai di lahan bekas cabai, tanpa pengolahan lahan, tentu hal tersebut bisa dilakukan. Namun, perlu juragan diperhatikan, dalam menanam cabai di lahan bekas cabai. Karena, biasanya lahan bekas tanaman cabai, akan lebih rentan apabila ditanami cabai kembali. Untuk itu, juragan harus melakukan sterilisasi lahan terlebih dahulu, sebelum melakukan penanaman. Dan diperlukan kiat-kiat khusus, dalam perawatan cabai, di lahan bekas cabai. Apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara perawatannya? Kita simak penjelasan berikut ini. 1. Pembersihan atau sanitasi lahan. Sebelum melakukan penanam cabai baru di lahan bekas, sebaiknya lahan dibersihkan dari gulma atau sampah yang ada di sekitarnya. Apabila calon lahan juragan masih banyak rumput liarnya, maka bisa melakukan penyemprotan dengan herbisida kontak maupun selektif. Namun lebih disarankan dengan penggunaan herbisida selektif, dapat dengan merek dagang, Galan 108 isi. Yang mengandung bahan aktif, halosifoppermetil ester 108 gram per liter, dan untuk pengaplikasian, dengan melarutkan 75 ml dalam 16 liter air. Herbisida Galan kemasan 500 ml, harga sekitar Rp150.000. Sering digunakan untuk mengendalikan gulma daun sempit yang sering tumbuh di lahan-lahan bekas. Dua, pastikan lahan atau tanah dalam keadaan lembab. Apabila tanah yang terlalu kering dan keras, akan menyulitkan akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, sebelum melakukan penanaman, lahan juragan dapat disiram terlebih dahulu. Atau dapat dilap, atau pengairan selama 1 malaman, supaya tanah lembab sampai ke bawah. Namun, apabila di musim hujan, maka tidak perlu melakukan pengairan, karena keadaan lahan sudah cukup lembab. Tiga, pembuatan lubang tanam. Dalam pembuatan lubang tanam, bisa juragan digunakan lubang tanam sebelumnya. Atau dengan membuat lubang tanam baru. Dengan jarak tanam, yang disesuaikan keinginan juragan. Bisa dengan jarak tanam, 50 cm x 60 cm, saat musim kemarau, dan saat musim hujan, dapat dengan jarak 60 cm x 70 cm. Pembuatan lubang tanam baru, bertujuan agar akar tanaman, yang masih tersisa di dalam tanah, tidak mengganggu dan merusak akar tanaman baru. Namun untuk lebih amannya lagi, juragan dapat mengaplikasikan pembenah tanah. Sehingga, juragan bisa bebas ingin menggunakan lubang tanam baru atau yang lama. Empat, sterilisasi lahan dengan hidrogen peroksida. Lahan bekas tanam cabai sangat wajib dilakukan sterilisasi lahan terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman. Karena biasanya pada lahan bekas cabai sering terdapat jamur maupun bakteri patogen yang masih hidup di dalam tanah. Untuk sterilisasi lahan bekas bisa menggunakan larutan hidrogen peroksida yang digunakan untuk membunuh patogen tular tanah. Gunakan hidrogen peroksida, konsentrasi 50%, dengan melarutkan 1 ml per liter. Kemudian dikocorkan pada lubang tanam, sebanyak 200 ml per lubang.
Pengaplikasian larutan hidrogen peroksida ini diberikan 3 minggu sebelum melakukan penanaman. Pengecekan pH tanah dan aplikasi kapur dolomit. Lahan bekas cabai yang dibiarkan lama saat musim hujan biasanya mengalami perubahan derajat keasaman tanah. Maka, sebelum melakukan penanaman, lahan juragan dicek pH tanahnya terlebih dahulu. Apabila tanah masih dalam keadaan asam, dapat mengaplikasikan kapur dolomit. Yang diberikan, sebanyak 1 sendok makan per lubang kocor, 1 minggu setelah pengaplikasian hidrogen peroksida. Sterilisasi lahan kembali dengan insektisida dan fungisida. Sterilisasi dengan mengaplikasikan insektisida dan fungisida ini tidak wajib dilakukan apabila juragan sudah mengaplikasikan hidrogen peroksida sebelumnya. Namun untuk lebih steril lagi, juragan bisa menambahkan pengaplikasian fungisida dan insektisida yang bersifat kontak. Bisa juragan gunakan insektisida berbahan aktif lambda sihalotrin seperti Matador 25 isi. Dengan dosis aplikasi 0,5 ml per liter yang digunakan untuk membunuh hama dalam tanah, seperti ulat gerayak. Kemudian dicampur dengan fungisida berbahan aktif Mancozeb. Bisa dengan merek dagang Mantep 80 WP maupun Ditan. Dengan dosis aplikasi 1-2 gram per liter. Digunakan untuk membunuh langsung jamur dan bakteri patogen yang masih tertinggal dalam tanah. Mengenai harga, insektisida Matador 25 isi, sekitar Rp65.000 untuk kemasan 250 ml. Sedangkan Mantep kemasan 1 kg, sekitar Rp78.000 dan Ditan Rp152.000. Pengaplikasian fungisida dan insektisida diberikan pada 3 hari sebelum melakukan penanaman. Dengan mengkocorkan setiap 50 ml per lubang tanam. Pemberian pembenah tanah. Juragan tidak perlu lagi memberikan pupuk dasar pada lahan bekas ini. Untuk pupuk dasar, bisa juragan ganti dengan memberikan pembenah tanah. Untuk campuran pembenah tanah, yaitu silika karbon, asam humat, dan trichoderma. Penggunaan silika karbon bisa dengan arang sekam atau dengan si karbon plus, dengan dosis 1 sendok makan per lubang. Si karbon, selain mengandung arang karbon, juga dilengkapi dengan unsur silika, magnesium, kalium dan sulfur. Untuk kemasan 1 kg, harga sekitar Rp60.000. Sedangkan asam humat bisa dengan menggunakan power soil dengan dosis 1-2 gram per liter. Untuk harga power soil, kemasan 1 kg, sekitar Rp70.000. Penggunaan asam humat ini, selain dapat memperbaiki sifat tanah, juga dapat menetralkan pH tanah. Dan dapat meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan. Kemudian, juragan juga perlu menambahkan agen hayati berupa trichoderma. Juragan bisa menggunakan Trichoge, kemasan 500 gram, sekitar harga Rp40.000. Dengan dosis aplikasi 1-2 gram per liter yang diberikan bersamaan dengan asam humat. Pengaplikasian silika karbon, asam humat dan trichoderma dilakukan sehari sebelum melakukan penanaman. Dengan sistem kocor, yaitu sekitar 50 ml per lubang tanam. Penanaman. Sebelum melakukan penanaman bibit cabai, sebaiknya juragan harus menggunakan benih yang unggul terlebih dahulu. Yaitu benih yang sudah toleran atau tahan terhadap serangan penyakit maupun hama.
Seperti dengan menggunakan benih master, yang sudah memiliki ketahanan terhadap Gemini virus, hama trips, kutu kebul dan tungau. Serta sudah toleran terhadap penyakit layu fusarium. Sehingga nantinya, tanaman juragan saat sudah ditanam, lebih tahan terhadap berbagai penyakit. Penampakan bibit cabai yang sudah boleh ditanam, yaitu apabila sudah berdaun 6 hingga 8 helai. Penanaman dilakukan pada sore hari, supaya terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Maupun terlalu lama terpapar sinar matahari, yang dapat menyebabkan kelayuan pada tanaman. Dan berakibat pada tanaman yang mengalami stres. Terdapat 8 langkah khusus yang harus juragan lakukan jika ingin menanam cabai di lahan bekas cabai maupun tanaman jenis lainnya. Kiranya sampai di sini saja informasi dan tips kali ini. Semoga bisa menjadi acuan bagi petani cabai yang ingin menanam cabai kembali di lahan bekas. Sampai jumpa lagi di pembahasan lanjutan konten saat ini.